Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fernaldi, NPM 20170505144, akan menjelaskan UAS SDA, yaitu di sini saya memilih kasus C, di mana Sandi Morse menerjemahkan masukan berupa sekumpulan titik atau dot dan strip dash menjadi suatu huruf, kata atau kalimat atau tanda garis miring slash sebagai pemisah atau spasi antar kata. Masukkan string, ini ada contohnya. Lalu saya pilih jenis struktur data yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Buat diagram alir, flowchart, dan pseudocode dan kode program yang dijalankan menggunakan kompiler bahasa C atau C++. Di sini saya sudah pertama ada flowchart saya, di mana yang pertama itu ada mulai, lalu masuk ke string kode X, lalu ada in I atau integer I, lalu ada void terjemah string kode. Lalu di sini kita menginput kode Morse, yaitu menggunakan perulangan for, di mana for I kurang dari 1 to kode latch. Lalu jika benar maka continue, dan jika salah maka pakai if kode. If kode jika benar maka continue, jika salah memakai X sama dengan X plus kode I. Di sini ada if kode I, lalu ada petik 2, lalu ada terjemah. Kalau salah lalu masuk ke X sama dengan X plus kode I, lalu masuk ke terjemah X, baru selesai. Lalu saya akan menjelaskan pseudocode-nya, di mana pseudocode saya seperti ini. Saya memakai prosedur karena saya tidak menggunakan fungsi atau void, yaitu prosedur terjemahan kode Morse sama dengan inputnya itu sama dengan string, lalu di bawahnya prosedur terjemah Morse ke abjad, huruf, dan angka. Kondisi awal itu kosong, lalu kondisi akhirnya itu hasil terjemah kode Morse. Sembarang. Kondisi awalnya itu sembarang, lalu kondisi akhirnya itu hasil terjemah kode Morse. Lalu deklarasinya itu tidak ada. Lalu masuk ke deskripsi, di mana if kode sama dengan titik 1 atau dot 1, then write sama dengan A. Ini untuk kode Morse untuk huruf A. Lalu if kode sama dengan titik 2, then write sama dengan B. Titik B and if. Ini mana untuk mengetahui huruf B dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri. Lalu masuk ke algoritma penerjemah kode Morse atau fungsi utamanya, yaitu terjemah kode Morse ke abjad, huruf, dan angka. Lalu masuk ke deklarasi, di mana deklarasinya itu kode sama dengan string, lalu ada X sama dengan string. Lalu prosedur untuk memanggil fungsi utama yang di atas ini. Kita panggil, di mana prosedur terjemahan kode Morse sama dengan input string. Lalu masuk ke deskripsi, di mana write masukkan kode, lalu read kode, lalu write hasil kode. Lalu masuk ke perulangan atau for, mana I sama dengan I kurang dari 0 inisialisasi, lalu for I kurang dari 1 to kode latch. Lalu if kode I sama dengan petik, then terjemah X, lalu X kurang dari petik 2. Ini kenapa saya satukan, karena jika saya beri spasi seperti ini, maka nanti codingannya akan memisahkan huruf-huruf, beberapa huruf. Lalu masuk ke continue, lalu X kurang dari X plus kode I, lalu I kurang dari plus 1, lalu N4, lalu masuk terjemah X. Kita masuk ke codingannya, di mana ini codingan saya, di mana include bits, saya memakai include bits garis miring stdc plus trim. Lalu using namespace std, lalu masuk ke void terjemah string kode, lalu if kode sama dengan dot 1 atau titik 1, maka cout-nya mengeluarkan A. Lalu if kode sama dengan titik 2, maka cout-nya mengeluarkan B. Lalu if kode sama dengan titik 3, maka cout-nya mengeluarkan C. Maka if kode titiknya ada 4, maka keluar cout D. Lalu if kode min 1, minnya ada 1, maka cout
lalu if kode sama dengan min, maka si outnya F dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri. Nah, lalu untuk spasinya, saya di sini menggunakan slash, di mana if kode sama dengan slash atau garis miring, si outnya akan mengeluarkan spasi. Lalu di sini ada angka saya, di mana saya menggunakan angka 1 dengan kode sama dengan, di mana sama dengan jika if kode sama dengan, maka si outnya mengeluarkan 1. Lalu if kode sama dengan, si outnya mengeluarkan 2, sampai sama dengannya 5, maka akan mengeluarkan si out 5. Lalu if kode sama dengan koma 1, maka si outnya mengeluarkan 6. Lalu if kode sama dengan komanya ada 2, maka si outnya mengeluarkan 7. Lalu sampai seterusnya, sampai if kode sama dengan komanya ada 5, maka si outnya mengeluarkan angka 10. Lalu in main kita masukkan fungsi utama, di mana si out itu kita masukkan kode, lalu ada string kode, getLine, sin, koma kode. Di sini untuk memasukkan atau sin kode yang kita ingin masukkan. Lalu ada string x, lalu si outnya mengeluarkan hasil kode, di mana string x ini hasil output yang kita masukkan kode-kode tersebut. Lalu masuk ke perulangan for, di mana for in i sama dengan 0, lalu i kurang dari kode dot lets, buka kurung tutup kurung, lalu i plus plus atau increment. Lalu if kode i sama dengan titik 2, kita masukkan kodenya yang di dotted ini, lalu akan terjemah x. Lalu x sama dengan petik 2 gini. Ini untuk menyatukan menyatukan huruf-huruf yang kita masukkan kode tersebut. Lalu continue, lalu x sama dengan x plus kode i. Nah, ini untuk increment, maksudnya jika x, jadi kita masukkan kode 1 ini, maka nanti kita terus kita kasih spasi, lalu kita masukkan kode lain, maka kode-kode tersebut itu nanti huruf-hurufnya itu akan berdekatan, tidak terpisah oleh spasi. Lalu terjemah x return 0, ini juga fungsinya sama dengan increment. Saya coba saja langsung. Di mana saya sudah ada ini ya, orang beriman. Masukkan kodenya. Nah, maka hasil kodenya itu adalah orang beriman pasti bahagia. Nah, fungsi dari ini, yang ini, itu untuk untuk tidak memberi jarak pada huruf-huruf tersebut. Nah, lalu yang fungsi X ini, kode ini, untuk jika kita masukin kode ini, terus ada kita spasi, terus kita buat kode ulang, maka nanti kode-kode tersebut ini akan bermunculan. Lalu ada slash ini untuk spasi di sini. Lalu saya jajal lagi contoh yang kedua. Nah, saya orang beriman. Maka kode tersebut itu akan diterjemahkan menjadi saya orang beriman. Lalu ada satu lagi kode yang belum saya tuliskan, yaitu saya pasti bahagia. Ini adalah kode yang saya salinkan. Oke, saya compile. Nah, maka saya pasti bahagia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.